Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Sobat pemirsa IPTV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Abu Asakananta, yang insya Allah tayangan-tayangan dari kami bisa menginspirasi, mengedukasi, dan memotivasi kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saat ini saya sedang berada di Jogja. Ya, ramai sekali suaranya ya, banyak lalu lalang berkendara. Dan tepatnya adalah sekarang ada di outlet Mie Kepang. Wah, menarik ya judulnya, Mie Kepang. Apa itu Mie Kepang? Di sebelah saya sudah ada ownernya. Nanti kita kulik apa itu Mie Kepang dan bagaimana bentuknya. Kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ardi? Baik. Gimana Santa? Sehat Alhamdulillah ya? sehat. Ini sobat pemirsa IPTV juga sehat semua ya. Nah, ini beliau adalah ownernya, pemirsa. Nah, Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ardi Harjanto, founder dari Mie Kepang Jayakarta. Masya Allah. Kalau boleh tahu, ada berapa cabang udah Mas Ardi? Alhamdulillah saat ini sudah 4 cabang ya. Wah, 4 cabang pemirsa, banyak 4 juga cabang ya. dengan satu cabangnya itu berfungsi sebagai dapur sentral sekalian. Masya Jadi 5 Allah. totalnya. Jadi 5 totalnya. Ada dapur sentralnya, terus 4 outlet begitu ya? Mas Iya, Ardi? betul. Masya Allah. Yang menarik dari Mie Kepang apa sih? Apa mie-nya di Kepang atau gimana gitu? Jadi mie kepang itu kepanjangan dari mie keju panggang ya. Oh, Jadi ternyata mie kepang, mie singkatan keju panggang ya. Ya awalnya memang kita coba masuk ke dunia kuliner yang penuh dengan kreativitas ya. Ya. Jadi pada tahun 2018 pada waktu itu kita coba berkreasi membuat mie dengan paduan keju mozzarella gitu. Kita coba padukan dengan mozzarella, kemudian kita panggang. Dari hasil tersebut kita dapat rasa yang unik gitu. Kemudian kita coba kita Jadikan buat menu brand, ya kita kita jual, kita buat menu, kemudian ya alhamdulillah pasar menerima untuk produk Mie Kepang itu. Masya Allah, ternyata Mie Kepang itu singkatan pemirsa. Mie keju panggang ya? Ya betul. Betul. Wah, ini luar biasa, harus dicoba. Dan konon katanya nih satu-satunya di Indonesia. Betul, kita Masya pertama Allah. kali ya. Apalagi kita memang fokusnya di keju. Jadi bukan hanya mozzarella. Jadi kita ada mozzarella, ada parmesan cheese, ada four cheese. Ya, jadi kita mengkombinasi aneka cheese dalam satu menu, yaitu mie. Oh, Ya. Masya Allah. Kalau di Eropan food kan ada spaghetti itu sudah terbiasa ya. Tapi kalau di mie itu dengan tekstur orang Indonesia yang lebih suka mie-nya lembut gitu. Kalau betul. spaghetti kan agak keras. Keras, ya. Kalau mie itu kan agak lembut. Jadi kita coba padukan dengan keju Mie, ini ya. Gitu. Luar biasa nih pemirsa, harus dicoba nih. Mie Kepang, mie keju panggang. Ya. Mas Ardi, sudah berapa lama sih ini Mie Kepang berdiri? Berdirinya tahun 2018 ya. Oh, Ya. 3 Jadi tahun tahun 2017 kita trial pada waktu itu ya. Kita Kepang itu awalnya hanya dalam menu gitu. Kemudian kita jadikan brand. Kemudian saya kolaborasi dengan teman untuk membuat brand Mie Kepang ini gitu. Jadi tahun 2018 sekitar bulan Mei pada waktu itu ini outlet pertamanya di Masya Allah. Kusuma Negara ini. Di Jogja ini di Jalan outlet Kusuma cabang Negara ya? Kusuma Negara. Kemudian kita coba buka di Jalan Gejayan, Godean, yang terakhir di Jalan Kaliurang. Wah, luar biasa nih. Jadi sobat pemirsa Islamic TV yang pengen nyobain Mie Kepang, tadi udah disebutkan tuh ada 4 outlet di Jogja. Silakan datang deh. Nah, kalau sobat pemirsa yang jauh udah bisa belum nyobain nanti? Kalau Di yang luar jauh, Jogja. Mungkin belum ada ya? frozennya? Belum. Memang Oh, kita belum kemarin belum fokus ke frozen. Jadi lebih kepada kita offline karena memang rencananya sebelum pandemi kita sudah siapkan titik-titik di luar kota. Oh. Tapi berhubung di pandemi datang secara tiba-tiba, otomatis kita lebih fokus memperbaiki intern gitu. Masya Karena Allah. kita optimis pandemi akan berlalu. Ketika pandemi berlalu kita sudah siap untuk ekspansi. Memang Masya core kita di Allah. offline. Ya, mudah-mudahan kita butuh support dan doanya dari sobat pemirsa IPTV agar wabah ini bisa segera berakhir dan kehidupan kita normal dan tentunya jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Masya Allah. Mas Ari, Ya. sebelumnya memang sudah seorang
pengusaha atau memang terlibat di dunia karyawan? Tadinya kita kaum bangsawan juga ya, bangsa karyawan. Masya Allah. Jadi saya dari muda sudah bekerja di kapal pesiar pada waktu itu. Saya tahun 2000 saya sudah bekerja di Florida di Amerika. Masya Allah. Tepatnya di perusahaan Disney. Ya, jadi saya bekerja di sana di cruise line. Kemudian sekitar 6 tahun saya pindah di Eropa di Madrid. Ya, kemudian di akhir tahun 2010 ya, 2010 itu saya di Afrika pada waktu itu. Kenapa kok memutuskan malah jadi pengusaha gitu? Ya, ini sebenarnya temanya hijrah juga. Ya, jadi padahal di kapal pesiar ya hijrah ya? Iya, karena kehidupan. Kan nggak cuma riba aja dong berarti ya. Karena tema kita biasanya orang yang hijrah itu pasti riba. Betul. Dari lembaga keuangan, konven. Betul, Seperti ya. itulah Mas Andi. Ya, jadi ini yang memang menarik nih hijrah gitu. Iya, betul. Jadi banyak orang hijrah itu karena faktor seperti tadi yang Mas Ananta sampaikan ya dari bank. Ya. Tapi saya sebenarnya mengajak teman-teman khususnya yang bekerja di kapal pesiar untuk hijrah, karena memang di kapal pesiar kehidupannya kurang barokah ya, karena kapal pesiar itu penuh dengan hiburan, penuh dengan maksiat, kehidupannya dengan maksiat gitu, dan sudah hampir 12 tahun lebih di luar sana saya. Tapi tahun 2008 itu sebenarnya sudah ada kegundahan. Pada waktu itu saya mulai merasakan apa yang saya dapatkan berkecukupan itu tidak dirasakan kenyamanan dalam diri saya dan keluarga saya gitu. Kemudian saya coba cari, ternyata faktornya ya dari apa yang maisah yang saya cari itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, dari situ saya coba hijrah, walaupun gagal lagi pada waktu itu. Tahun 2008 saya coba usaha kuliner juga, tapi nggak berjalan. Saya sempat gagal untuk keluar lagi, yang akhirnya itu saya ke Eropa pada waktu itu. Eropa, tapi tetap hal itu membuat kegundahan. Ya. Tidak menyurutkan tadi untuk segera berhijrah ya? Iya, betul. Jadi Masya tahun Allah. 2012 akhir saya memutuskan harus bertahan apapun yang terjadi gitu. Sampai-sampai istri saya support saya, kemudian saya bakar saja paspornya biar saya nggak bisa pergi lagi keluar. Nah, kalau ibarat di bank konven tuh gunting kartu kredit. Hijrah riba begitu ya? Pada waktu itu saya bakar paspor karena itu sebuah kelemahan. Ketika saya di posisi futur atau bahasanya kita di saat bangkrut, kita berpikirnya ke sana. Kita berpikirnya itu karena langkah terbaik untuk bekerja gitu, untuk mendapatkan penghasilan yang pasti. Iya, betul. Tapi di sana kita nggak bisa melakukan sholat Jumat, kita nggak bisa berumah malah, mendidik istri, anak. Berarti banyak hal-hal yang fundamental yang ditinggalkan. Betul, ya, karena hidup bukan sekedar mencari nafkah ya Mas Anta ya. Betul. Ya, hidup adalah ibadah, bermanfaat bagi banyak orang lain gitu. Sedangkan di luar terkadang kita dengar ada yang meninggal gitu. Itu kan kita bisa menguburkan, mensolatkan, itu amalannya luar biasa. Betul. Tapi ketika kita di kapal pesiar itu tidak ada yang kita dapatkan kecuali uang dan uang. Masya Allah, luar biasa. Memang kita diciptakan, Allah sendiri yang menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Betul. Jadi kalau kita bekerja lalu melalaikan ranah ibadah, kita usaha bisnis melalaikan ranah ibadah, ini salah. Ini berarti beliau tersesat atau mereka adalah termasuk orang-orang yang tersesat. Dan Masya Allah ini pemirsa, tidak mudah loh untuk hijrah, itu benar-benar tidak mudah. Karena apa? Orang yang hijrah itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasul dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka pun diuji. Dan Masya Allah ini menjadi panutan ya, pengusaha yang bisa segera hijrah dan mengetahui dari sisi kekhilafannya. Karena ada orang yang mengetahui kekhilafannya tapi diteruskan. Itu tidak segera berhijrah. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya memberi semangat teman-teman bahwa hijrah itu memang sebuah proses dan akan diuji. Karena kita dari yang kotor untuk bersih pasti dicuci dulu. Ya, untuk mencuci itulah ujiannya di sana gitu. Terkadang jatuh bangunnya ya kita harus perkuat dengan cara kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, kemudian lingkungannya diperbaiki. Kalau dulu kan teman-teman saya lingkungannya kapal pesiar ya, jadi bicaranya
selalu apa namanya di luar dari apa namanya agama lah bahasanya, misalnya kebaikan-kebaikan untuk kita bisa survive di darat ini. Tapi kembali lagi bahwa hijrah itu butuh tantangan, maka kita perlu support dari orang terdekat kita, kemudian dari teman-teman kita, coba berkomunitas dengan teman-teman yang mendukung, karena hijrah itu tidak mudah ya. Seperti sahabat juga kan bersama-sama dengan Rasulullah ya. Betul. Jadi hijrah itu butuh perjuangan, dan insya Allah ketika kita sudah bisa melalui, kita akan melihat ke belakang itu sangat indah. Gitu, Iya, betul. Gitu, apa yang kita lalui gitu. Terkadang di awalnya saja kita menghadapi ujian, kemudian kita memang berat. Gitu. Karena itulah ujian. Karena hidup kan hanya dua, sabar dan syukur. Gitu. Masya Allah. Jadi ketika kita diuji, kita bersabar. Kemudian kita bersyukur atas yang kita sudah dapatkan, iya, untuk karena memperkuat nikmat kita. Allah. Dan itu juga disebutkan fabi ai ala irabbikum tugadziban. Betul. Ya kan, nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustai? Masya Allah. Ya. Masya Allah, motivasinya bagus sekali nih Mas Adi. Dan sobat Ya, pemirsa Islamic alhamdulillah. Partner TV ini mudah-mudahan benar-benar menginspirasi. Jadi hijrah itu bukan hanya sekedar keluar, hanya bukan sekedar meninggalkan, tapi di depan kita itu banyak sekali nanti ujian-ujian, banyak sekali nanti hal-hal yang akan kita rasakan itu bisa jadi terasa berat. Betul. Tapi itulah proses ya. Betul. Semua juga butuh proses untuk menuju kesuksesan. Betul. Masya Apalagi Allah. untuk kaum bangsawan pemirsa, Ya. gitu. Khususnya saya juga kaum bangsawan, bangsa karyawan. Dari seorang profesional kemudian ke entrepreneur itu seperti langit dan bumi. Gitu. Biasanya kita bekerja itu apa namanya, ada banyak part ya. Kita hanya melakukan SOP. Terkadang ada sebuah problem kita nggak tahu aja sudah selesai sendiri. Iya. Tapi ketika kita menjalankan usaha sendiri, problemnya itu di pundak kita semua. Gitu. Jadi kita menjalan kapal, di sini bocor kita harus tambal. Kemudian bocor lagi di belakang kita tambal. Ya. Tapi ketika kita kerja, kita yang tahu yang dihadapkan kita saja, yang di job desk kita saja. Gitu. Jadi itu memang tantangan yang luar biasa dan itu tidak mudah, tapi itu pasti bisa dilalui karena banyak orang yang sudah melaluinya gitu. Jadi harus semangat, tingkatkan ibadahnya dan komunitas teman-temannya diperbanyak untuk networking-nya memperkuat. diperluas lagi ya. Betul Mas Anta. Tetap silaturahmi itu jalan terus pemirsa. Betul, itu salah satu pembuka rezeki. Ada nggak sih harapan ke depannya nanti Mie Kepang ini pengen seperti apa? Ya kalau dari saya pribadi lebih kepada saya ingin bermanfaat banyak orang lain ya, karena saya usaha itu dulu bekerja hanya mikirkan saya dan keluarga gitu. Ternyata tidak seperti itu, jadi lebih kepada saya ingin membangun usaha supaya lebih bermanfaat kepada banyak orang lain. Ya, awalnya dulu saya cuma dengan istri bertiga, kemudian buka outlet ber-12, kemudian buka outlet lagi sampai 55. Jadi lebih banyak bermanfaat banyak orang lain. Harapannya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Masya Allah, ini tanpa rekayasa loh pemirsa. Karena di setiap tayangan IPTV itu selalu pengusahanya mengatakan seperti itu. Tujuannya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Betul. Ya kan? Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Betul. Ya memang kalau kita ketemu dengan pengusaha-pengusaha muslim yang kreatif, pasti visi dan misinya tidak jauh beda. Betul. Karena itu adalah bagian dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Luar biasa nih Mas Adi. Mas Adi, terima kasih banyak nih atas partisipasinya, bisa hadir di tayangan IPTV. Mudah-mudahan nanti Mie Kepang nih semakin jaya, sukses, berkah, berlimpah tentunya. Dan juga mendapatkan banyak dukungan dari kaum muslimin juga, dan juga masyarakat senang dengan mie-nya. Terima kasih. Semoga juga Mas Ananta bersama tim bisa bermanfaat karena sekarang eranya digital ya. Jadi perlu motivasinya, terkadang nggak perlu harus ketemu juga. Kadang kita cukup melihat dari YouTube atau itu juga mempengaruhi motivasi yang di rumah. Jadi nggak perlu. Ya memang tujuan IPTV adalah sama tadi, khairunas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah. Dan kita datang ke sini meliput, ya juga butuh tantangan, ada butuh kerja keras di dalamnya. Dengan yang berada di belakang layar IPTV itu juga ada pemirsa, dan mereka Masya Allah luar biasa sekali. Mungkin sobat pemirsa taunya hanya saya dan juga narasumber gitu ya. Tapi di belakang kami Masya Allah banyak sekali yang mensupport dan mendukung. Gitu Mas Adi, terima kasih banyak. Terima kasih sudah kunjung ke PKM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali. Tayangan kali ini kita mendapatkan banyak sekali manfaat dan inspirasi bisnis tentunya, termasuk dari saya sendiri dan juga sobat pemirsa ya.
Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.